umatmu yang nomor 3, iaitunya akalun mal yatim. Apa sawanya orang dan suku memakan harta anak yatim. Wah, harta anak yatim mama ada bapaknya sakangan. Baka sana ni. Bawa ke sana. Oh, ke sana sakangan tu dimakan nenek. Adona yatim dikelola juga 30 orang. Di jalan lama segala macam dimintaan pitih. Sudah tua mama ya bapak arat tua anak yatim kunyo makan setempat setahunnya anak yatim. Orang nama makan arat tua anak yatim ku mama kunjo setan ku. Azab bagi orang nama makan arat tua anak yatim nanti di kampung akhirat ibu bapak di kabeh tangannya jo basuh panas, di kabeh kakinya jo lantayange, kemudian digesok punggungnya jo setrika panas di ibu bapak. Bara angin juga mama jo bapak. Ketika setrika tu digiliang ke punggung orang nama makan anak tua yatim tu mah lulu segala daging nadu di batang tubuhnya, larak segala tulangnya mama jo bapak. Aku orang nama makan anak tua yatim tu. Ada orang makan di orang tua yatim tu. Kadang-kadang lama dia dah saudara adil. Lah. Ijo-ijo lidi-lidi. Isu-isu gini-gini. Bisuan tayo kaidak nanyalik ini lu. Piloy, oi. 100 juta pitina yatim Pitina yatim tu mama kadang-kadang banyak lebih. Di kampung aku bertangkuan yatim tu ibu apa-apa. Ada nama dapat 1 juta bagi cik anak yatim. Jika bahagia anak yatim kita santuni. Tua anak yatim tu ibu bapa kekasih Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tu paling sayang ke anak yatim. Sehingga Nabi Muhammad ke ibu bapa banyak anak yatim tu dianggap oleh Nabi Muhammad sebagai anak kandung sendiri. Kalau dia rayu mama memang anak yatim itu senangkan hatinya, kita gembirakan jiwanya. Jangan sampai di waktu halal bihalal waktu rayu fitri, jangan sampai anak yatim mengalirkan air mata. Ibu hatinya jatuh dari air matanya, tak karena ayah jadinya. Dek karena nak kita santuni anak yatim dari rayu. Ibu anak yatim kita santuni. Dari kalau sebagai tampil wak, kau sebagai tampil wak, nyuana yatim, saya nak yatim dah lah. Mama tu, sebab nak disuruh anak yatim nak yatim nak benar disuruh itu dalam. Saya guna nak yatim lama nagi lama rato. Kalau kita di Minangkabau, kau mak lebih susah anak yatim dibanding anak yatim. Yona, kalau anak yatim nama anak yatim siapa mati? Ayah kalau nak itu amainya mati. Jadi kalau di Padi Joko ayah amai. Kalau ayah mati nak yatim namanya. Kalau itu nak mati mak itu nak piatu namanya. Kalau kita di ranah Minangkau pandang jauh di layangan, pandang dako di tukian. Menimbang sawi patui melihat kita akan lagi menakut kita ke bumi. Dicari ada orang di Minangkabau koma. Banyak anak piatu yang melarat ketimbang anak yatim. Yaudah, coba mama ada papa. Kalau anak yatim, ayah mati. Anak ibu bapa bahagia keadaannya lain. Kalau ayah mati karena yatim ya, anak kau bahalai. Ayah lamin ni kalau ayah mati anak yatim ya, balik mak anak yatim kok diselamatkan di Indonesia. Bahwa seorang ibu mati-matian yang memperjuangkan anak nanti tinggal suaminya. Tapi kalau ibu dah yang meninggal, anak piatu namanya. Balik ayah mini jelai. Lah dia lah mini jelai mama ya bapa. Anak piatu ko la kamari bedo. Kapai awak ayah kado pai kaparak kasawa mengalir tengah balai tinggal aja duit kiri.
Tio sebentar dari piu telingo, tio sebentar dari ganti telingo. Kadang dihino, dicaci-caci, maaf lama kalau seorang ibu yang meninggal. Awalnya lebih tanayu anak piatu dibanding anak yatim kalau kita di Minangkabau. Yo beda. Yo, ambo anak piatu mah. Yo. Kalau saya dulu ya, kalau kini tuh yatim mah. Dulu mah aku kematian ibu aku sampai detik ini aku dah tahu dan bawa bantu ibu aku. Berarti ketik-ketik aku dulu mah menjadi anak piatu. Memang merasukan aku pahitnya menjadi anak piatu tu ibu apa-apa. Jadi kau dapat pintanya pintu anak yatim kita santuni, anak piatu kita sayangi doh. Yona, kau salah tuiwa baragia karena yatim agi anak piatu ke 50. Wah dulu suatu tampe mak dah baca dari ini loh. Ndak disentuh sudah Allah anak piatu dulu. Anak yatim juga bagiannya. Satu tak dapat bantu binti anak yatim mak anak piatu gak 50.000 dah menapik semiang ni loh. Barang nak ibu hatinya anak piatu ko mama. Jadi kau dapat iu anak piatu kita sayangi anak yatim kita. Sayangi puluh anaknya. Ya mak. Ajar sekali-kali jangan kita maniayu anak yatim. Rumah yang paling mulia di mata Allah adalah rumah di dalamnya ada anak yatim yang disayangi dan disantuni. Dan rumah yang paling celaka di mata Allah adalah di dalam rumah itu ada anak yatim yang tersakiti atau ada anak yatim yang teraniaya. Dijadikan dewa kuno para nyambuki panjabui dagangan Jawa panasong panggilan timur paningko dan musuhaya anak yatim dengan ibu nak oleh rumah Allah makhluklah rumah hamparan cinaku di mata Allah anak yatim yang tersakiti dalam rumah. Ibu anak yatim pura-pura kengkang Yona Madalau lagi makanya udah ibu apa yang bisa merawat anak yatim itu lolos ujian kesabarannya lah mantap. Kalau ada sabar banyak dan kalau udah merawat anak yatim itu yuk jadi dihalal mudah-mudahan anak yatim tersenyum anak piatu ketawa dapat sentuhan bantuan dari kita. Anak yatim piatu pun tak berhak menerima zakat dulu. Tak berhak menerima zakat. Aduh apa jaket anak yatim? Nah, anak yatim itu adalah disayangi dan disantuni laksana itu menyayangi dan menyantuni anak kandung itu sendiri. Kalau Nabi Muhammad dalam sejarah madu baca ketika Nabi Muhammad pergi melaksanakan sholat hari raya Fitri, Nabi Muhammad itu berangkat menuju masjid. Rupanya ama-ama apa-apa dalam perjalanan ke masjid nampaklah di Nabi Muhammad ama-ama anak yatim. Anak-anak dan anak yatim bapak asyik bermain. Bagadang hati, bagalak-galak anak-anak banyak kok. Dalam banyak ku mama dia apa-apa tersisi anak seorang. Nyoba manuang di rumpun kurma. Dicari Nabi wa'ala pada anak seorang buah. Kawannya bagadang hati bergembira dia di hari kemenangan. Bawa Malaysia oleh seorang gua. Suatu pertanyaan yang sangat dalam di hati Rasulullah. Kemudian nama Nabi Muhammad pun hampirilah anak kecil yang Malaysia kau. Anak kata Nabi, wahai anak kecil, yuk. Yang terjadi, bawa kau duduk taman wahai matu dan tua badalai. Di hari kemenangan ini, wahai anak kecil, badal kawan-kawan kau bersenang hati. Bergembira dia bahwa kau teman air matu dan tua badalai. Dijawab dari ketik rumah. Anak katunya ketik, opa, iyo nak katu Nabi, ambo teringat akan ayah andamu, kawan-kawan ambo bagadang hati, basanang hati dari kemenangan.
Karenanya punya ayah dan bunda wae Pak. Amo di hari kemenangan teringat akan ayah dah amo dah aduh junjungan. Amo takkan ada ayah amo. Sehingga amo sedih, sehingga amo berduka. Nata nanya matu amo jatuh pada lupa. Nabi Muhammad jadi anak ketika takut Tesa lo Nabi. Rupanya anak ketik nata sisi pun akan tulis nama nyokok lah Nabi Muhammad. Anak kata Nabi, wahai anak kecil, yo, maukah engkau Muhammad sebagai ayahmu dan Siti Fatimah sebagai saudaramu? Kata anak ketik kau, lain. Nah kata Nabi Muhammad, wahai anak kecil, saya ini adalah Nabi Muhammad. Wahai anak kecil, hari ini saya ada sebagai ayahmu dan Siti Fatimah sebagai saudarimu. Malombe anak yatim gua mama ya papa disambut di Nabi, dipandu di Nabi kue mak dicium kanianyo, dicium anak kapal lu anak yatim gua. Dia saking senang hati anak yatim gua mak nyolapihan tangannya di pangkuan Nabi gua pak, nyobagapon dua anak-anak namanya aku. Gadang hatinya, galaknya badarai, lanjai-lanjainya di gadang hati. Dia sedang bagadang hati mak ditanyo di anak-anak namanya aku. Woi yuak. Tadi yang menangis ini aku kan laang. Nak kata kau semua dah. Tadi cewek-cewek yang duduk apa seorang di batang kurma. Kini galang mengangu kadang dia lagi. Dijawab dan jangan kecewa nak kasana hati dan dia kecewa kawannya. Sabalunku dia punya ayah dia. Tuh kini dia punya ayah. Ayah dan tentu kalian adalah Nabi Muhammad. Pemandangan Nabi Muhammad itu mau tamat semua anak katanya. Onde wacana tuayu Nabi Muhammad ayah kecil. Apa ibu apa? Nabi Muhammad sangat mengembirakan anak yatim di hari kemenangan. Abang konyo di halal bihalal, sebulan koma 1 minggu jalan, 3 hari jalan. Mari anak yatim itu gembirakan. Ndak talu dawat surang-surang mak secara basamu. Bari bandara sunyo awak surang kamanyalaman yatim mak basamu awak secara bakulong bandagari anak yatim pun itu keselamian. Jangan sampai anak yatim putri sekolah. Jangan sampai anak yatim tidak belajar. Jangan sampai anak yatim bapak menjadi anak yang penganggurannya. Datang tu ilmu dia 5 pada sinan berarti 5 patang sinan bamalam. Ndak ada pendidikan masuk ke anak yatim. Siapa yang bertanggung jawab? Adalah itu negari yang bertanggung jawab mama. Murka Allah, murkanya Nabi Muhammad kepada Allah. Apabila itu mensia-siakan anak yatim. Kalau mama dan bapak mengadang anak yatim tu, Allah bukakan pintu rezeki Allah. Bu, aku cari yang di berbagai negari. Orang yang sayangkan ayat itu kadang-kadang sekolah, nyuangkan, mengaji, bahas suku anak kandungnya sendiri. Allah bukakan pintu rezekinya. Ada di Pulau Jawa, orang Padang Magik, tidak pernah putih anak yatim rumahnya. Pamonyo diambilnya yatim bekete di sekolah sampai ke perguruan tinggi. Abekola pandai mencari disuruhnya pai. Gua mau tinggal siko alhamdulillah beda pailah. Awak tukar oleh yatim jelemah nyongadangan juga si sayang. Tapi alhamdulillah bapak berakai yang membesarkan anak yatim. Sini berganti anak yatim yang tumbuh dewasa di tengah rumahnya. Allah bukakan pintu rezekinya. Allah tidak akan pernah mensia-siakan bagi orang yang menyentuh